Shalom Bapak Ibu Saudara, silahkan duduk. Sebelum saya memulai khotbah saya, kali ini for the first time saya akan ditemani oleh cucu saya yang tadi nyanyi di awal. Saya boleh panggilkan Daud Aras Aditya, boleh naik ke sini? Ya, tepuk tangan buat Daud. Oke, hari ini Daud mau temenin Enma. Ya, Daud mau ngapain? Bikin Lego Sunflower. Bikin Lego Sunflower. Daud mau sapa dulu opa oma semua. Shalom. Shalom katanya. Shalom Daud ya. Daud mau bikin Lego Sunflower. Ini ya, Ya. Legonya ya. Iya. Bagus amat ya. Nah kita buka. Ya. Oke kita buka ya. Wah. Ya dalamnya kok kayak gini. Enma enggak bisa buat Lego tapi ini kan cuman keping-keping kayak begini Daud. Ya. Daud yakin pasti bisa jadi Lego Sunflower. Pasti kalau lihat instruction bookletnya. Pasti katanya kalau lihat instruction bookletnya. Ya. Ya, yakin? Ya. Benar? Ya. Oke, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke Daud, silahkan Daud kerjakan. Daud dibuka dulu yang mana ini? Daud yang mana dulu yang mau buka? Enma bantuin yang mana? Yang ini dulu. Oke, yang ini dulu. Ya, dibuka dulu ya. Ini dibuka dulu. Taruh di mana? Sini. Ya, oke. Ya, nanti yang selanjutnya Daud yang buka ya. Daud yang buka. Oke, ini guntingnya. Ya, dah biar Daud membuat Lego. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah menyaksikan drama tentang Esther. Ada dua kitab di Alkitab yang di dalamnya nama Tuhan itu enggak sekalipun disebut. Yang pertama tadi kitab Esther. Yang kedua ada yang tahu kitab apa? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Kidung Agung. Kidung Agung itu tidak menyebut sekalipun nama Tuhan. Yang enggak percaya nanti silahkan baca Alkitab dan cek. Ya, dan cek. Nah dalam kitab Esther itu kita tidak pernah membaca begini. Allah berkata, Allah memilih, Allah menetapkan, enggak ada. Kan saya sudah minta ya Anda semua baca kitab Esther. Enggak ada juga penyebutan bait Allah, Yahweh, Elohim gitu ya. Sebagai kata benda Ibrani untuk yang menunjukkan Tuhan atau Allah. Walaupun tadi kan namanya drama ya. Hadi menyebutkan tentang El Elyon dan sebagainya. Kalau di aslinya Alkitabnya enggak ada. Tidak ada juga disebutkan tentang penglihatan akhir zaman seperti di kitab Daniel. Enggak ada. Enggak ada perhatian atau restorasi terhadap hukum Allah seperti yang diungkapkan di dalam kitab Ezra. Doa juga hanya tersirat, implisit. Enggak disebutkan secara letterlek, secara eksplisit, tidak dideskripsikan dengan jelas. Anda boleh cari, enggak ada kata doa di situ. Dalam kitab Esther. Istilah saya, tidak ada laut merah yang terbelah, tidak ada langit yang bergemuruh, lalu turunlah api seperti pada zaman Elia. Gak ada. Gak ada juga tulang-tulang kering yang dihidupkan seperti zaman Yehezkiel. Mengapa? Mengapa tidak ada hal rohani di dalam kitab Esther? Dan mungkin kalau kita lebih berani dan lebih jujur, kita akan bertanya, mengapa Allah tampak membisu? Mengapa Tuhan seolah bersembunyi? Padahal kisahnya kan tegang, ya. Apakah Anda juga pernah atau bahkan saat ini sampai pagi ini Anda sedang merasakan hal yang sama? Orang lain mendengar dari Tuhan, Anda enggak dengar. Orang lain berkata bahwa mereka tahu kehendak Tuhan, Anda masih bingung. Anda sudah diajarkan sejak bertahun-tahun, bahkan sejak dari sekolah minggu. Tentang Allah dengan campur tangannya yang dramatis. Oleh tangannya laut merah dibelah. Mana turun dari surga di tengah padang belantara.
seorang perawan melahirkan putra Allah. Sebuah kubur mengeluarkan kebangkitan. Namun Anda berkata, Bu Glory, saya enggak lihat semua itu terjadi dalam hidup saya. Tidak terjadi hal-hal yang spektakuler di dalam hidup saya. Semua berjalan apa adanya. Bahkan sekarang mulai bertambah suram. Dan kita kembali bertanya, mengapa Allah tampak membisu? Mengapa Tuhan seolah bersembunyi? Di mana Dia? Karena pertanyaan-pertanyaan itulah Bapak Ibu Saudara, sejujurnya kita ada di tempat ini, pagi ini, untuk mengetahui jawabannya. Amin. Siapa sungguh ingin mengetahui jawabannya, kebenarannya? Boleh angkat tangan? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Tokoh utama di dalam kitab Ester pastinya adalah seorang gadis Yahudi tadi ya, yang ada di pembuangan bernama Hadasah. Dari mana kita tahu Hadasah ini di pembuangan? Mari kita lihat. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Kan tadi dia bilang mami papinya meninggal, ya dibunuh. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jelas ya siapa Ester, siapa Hadasah. Jadi saat itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Yahudi sedang ada di dalam masa pembuangan. Artinya enggak punya tanah air. Pastinya ini adalah suatu keadaan yang worse, bukan hanya bad. Ya, menyedihkan. Karena artinya mereka bukan orang merdeka seperti Bapak Ibu dan saya hari ini. Artinya juga sebagai orang di dalam pembuangan waktu itu di negara Persia, mereka ya enggak punya power, enggak punya kuasa. Namun kesengsaraan mereka enggak berhenti ternyata, enggak berhenti di situ saja. Karena tiba-tiba muncul tokoh yang membuat hidup mereka jadi makin sengsara. Kalau mengutip peribahasa, sudah jatuh, betul Pak, tertimpa tangga. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, kan saya menyiapkan ini, karena ini sebetulnya personal Bible study saya. Tiba-tiba, waktu saya merenungkan ini, kisah di dalam kisah Ester ini, yang tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk menurut saya. Dan seperti tadi saya bilang kan gak ada Tuhan. Tuhan gak muncul-muncul gitu. Tiba-tiba saya tuh bisa terpikir seperti ini. Tuhan itu memang sengaja. Seperti istilah saya ya, set up a perfect stage. Apa itu perfect stage? Panggung yang sempurna. Ya, untuk mendisplay His glory. Mengapa saya berpikir demikian Bapak Ibu Saudara? Ya karena baik Mordekai, baik Ester gak punya kuasa apa-apa di Persia. Kalaupun Mordekai dan Ester akhirnya bisa hidup layak di Persia itu udah anugerah banget. Ya bukan? Dan kalau sampai nanti terjadi hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa, it must be God. Siapa berkata amin? Karena gini, seringkali ini to be honest-nya ya Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan gini. Tuhan itu ditinggikan, Tuhan itu dimuliakan lebih lagi. Justru pada saat kehidupan ini makin sulit, mendung makin gelap, ombak semakin bergulung tinggi. Kita melihat ini di sepanjang Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya deretkan, waktu bangsa Israel keluar dari pembuangan di Mesir yang suruh Tuhan di bawah kepemimpinan Musa. Tapi tiba-tiba mereka terjepit. Di depan mereka adalah laut merah yang bergelora.
Di belakang mereka adalah tentara Fir'aun, all powerful, dengan segala tentara berkudanya. Bangsa Israel tercepit di tengah. Dan tiba-tiba Laut Merah terbelah. Betul? Waktu Gideon hanya memiliki 300 orang yang setia kepadanya. Aturan dia punya 32.000, gara-gara Tuhan minta dipangkas-pangkas tinggal 300 orang. Dan mereka, Gideon dan pasukannya yang 300 tok itu harus menghadapi bangsa Midian yang sangat kuat. Tapi tiba-tiba Allah menunjukkan kemuliaannya dengan kemenangan Gideon. Saat pasukan Israel di bawah Raja Saul ketakutan menghadapi Goliat, raksasa orang Filistin yang membuli dengan kata-kata yang semakin hari semakin membuat ciut nyalinya bangsa Israel karena menghina, merendahkan Israel. Tiba-tiba Tuhan mendatangkan Daud, seorang anak muda yang tidak diperhitungkan. Dengan ketapel kecilnya dan robohlah raksasa itu hanya dengan batu kerikil. Dan banyak lagi, you name it. Saat keadaan semakin pekat, Tuhan muncul dengan kemenangan yang gilang gemilang. Itulah Tuhan kita. Dan saya sungguh percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama masih akan menunjukkan hal-hal yang spektakuler yang sama di dalam hidup kita. Siapa yang sama percaya juga seperti saya percaya. Amin. Namun sebenarnya, don't get me wrong, bukan berarti Tuhan itu butuh backdrop yang hitam pekat supaya kemuliaannya tampak makin cemerlang. Kalau enggak ada backdrop hitam pekat, Tuhan enggak bisa cemerlang. No, bukan seperti itu maksud saya. Tapi seringkali begini, karena kita ini manusia, seringkali kalau kita mau jujur, butuh segalanya itu sampai enggak bisa kita handle. Enggak bisa kita handle dulu, baru kita bersedia melihat dan mendengar Tuhan. Selama berasanya, semuanya masih bisa kita upayakan, semuanya masih bisa dalam genggaman kita, masih bisa kita atur, masih bisa kita handle. Biasanya kita enggak ngitung Tuhan, gitulah gampangnya. So, kalau saat ini Anda dan saya sedang melalui masa-masa yang sulit, bisa jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang men-set up a perfect stage, panggung yang sempurna di hidup kita. Dengan cara menghancurkan semua-muanya yang pegang peranan di dalam hidup kita. So he can shine brighter in our life. Siapa mulai paham katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat Yesus Tuhan kita. Demikian pula dengan Mordekai dan Esther. Faktanya mereka tadi sedang ada di Persia, bukan di Yerusalem. Yerusalemnya sudah hancur, tadi ada ditunjukkan fotonya. Dan Persia adalah negeri asing. Dan mereka orang buangan, mereka orang asing. So kalau mereka bisa hidup baik-baik saja, sampai dengan saat itu, ya wajarlah kalau mereka ingin yang baik-baik saja itu tidak terusik. Ya bukan? Sangat manusiawi. Makanya waktu tiba-tiba, kalau Anda baca ini kan dipersingkat ya tadi. Kalau Anda membaca Alkitabnya, kitab Esternya benar-benar, tiba-tiba terjadi huru-hara. Huru-hara apa? Di kerajaan Persia mengabarkan bahwa Ratu Wasti membangkang perintah Raja Ahasiweros yang menyebabkan jatuhnya keputusan final. Bukan hanya SP1, SP2 bukan. Ini final dari raja untuk menyingkirkan Wasti sebagai ratu untuk selama-lamanya. Mordekai khawatir banget. Kenapa Mordekai khawatir? Karena dia mendengar bahwa kerajaan Persia juga memutuskan untuk mencari pengganti Wasti. Dan Mordekai pun tahu bahwa setiap gadis di seluruh Persia akan dibawa ke hadapan raja untuk menjalani
kontes ratu kecantikan, gitulah gampangnya. Dan itu artinya Hadasa yang waktu itu sudah remaja pun tidak mungkin mengelak dengan atau dari titah tersebut. Dalam ketakutannya akan keselamatan yang kini, keselamatan keponakannya ini yang menjadi anaknya, dia menyuruh Hadasa menyembunyikan identitas dirinya. Salah satunya dengan mengganti namanya dengan nama Persia, nama Dewi Istar, yaitu Esther. Kalau saya omong begini, yang punya nama Esther nggak usah feel guilty terus nanti pulang sampai harus baptis ulang ganti nama, nggak usah ya, kita mengerti itu. Dan Esther menuruti perintah pamannya. Karena bagaimanapun juga dia pastinya juga takut yang baik-baik saja akan terusik. Apalagi kalau nanti dia memang terpilih sebagai ratu ganti wasti. Dan ternyata kita yang membaca Alkitab tahu memang itulah yang terjadi, ya bukan? Sekali lagi, saat Hadasa terpilih menjadi pengganti wasti, yang artinya dia menjadi ratu Persia, ya, dan itu ada makamnya sampai sekarang ya di sana. Kita tidak membaca ungkapan puji Tuhan, praise the Lord, atau kalau pakai bahasa Ibrani, haleluya, tidak pernah ada. Namun pastinya baik Hadasa maupun Mordekai bersyukur sangat. Karena Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kalau Hadasa tidak terpilih menjadi ratu, itu bukan berarti bahwa Hadasa bisa balik ke rumahnya Mordekai, enggak bisa. Tetapi dia akan masuk ke keputren kalau pakai istilah bahasa keraton Jawa ya, keputren. Dan tidak pernah boleh menikah dengan laki-laki manapun dan dia harus siap sedia saat kapanpun, anytime raja menginginkannya. So bisa terpilih sebagai ratu Persia mendampingi Raja Ahasiweros atau Raja Xerxes yang kekuasaannya wow banget pada waktu itu adalah anugerah bagi Hadasa. Dan itu sebabnya dia merasa memang harus menyembunyikan identitas Hadasahnya. Dan sekarang biarlah Esther saja yang diketahui oleh raja. Bapak Ibu Saudara, ketika merenungkan ini, saya berpikir mungkin kadang kita juga melakukan hal yang sama dengan apa yang Mordekai dan Esther lakukan. Ya bukan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda bilang, kalau saya enggak Bu Glory. Oh kalau saya iya sih, pernah melakukannya. Seringkali kita ini menyembunyikan identitas kita sebagai anak Tuhan. As a Christian, di sikon-sikon yang kita berpikir bahwa identitas kita tersebut kurang menguntungkan. Pernah Anda udah pakai kalung salib dari rumah? Masukin. Pakai jaket, pakai t-shirt yang ada tulisannya ayat Alkitab, even dalam bahasa Inggris loh. Tapi tiba-tiba, oh jangan nih Mak, lalu Anda pakaiin jaket. Outer, supaya enggak kelihatan. Jujur saja, saya juga pernah begitu kok Bapak Ibu Saudara. Dan pagi ini kita merasa terhibur pastinya. Saat mengetahui bahwa, oh ternyata tokoh-tokoh Alkitab, bahkan yang disebut pahlawan-pahlawan iman, pernah melakukannya. Iya bukan? Tapi tunggu dulu, kisahnya belum berakhir di sini Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal penting yang Anda semua dan saya harus ketahui sungguh. Satu hal nih, sebelum nanti kita lanjut. Yang namanya setan, satan atau iblis selalu tidak akan suka melihat orang pilihan Tuhan itu bahagia, aman, sentosa. Enggak suka dia. Maka muncullah tokoh Haman, orang Agag, keturunan bangsa Amalek. Amalek itu musuh bebuyutannya bangsa Yahudi. Anda yang belum tahu siapa Haman, siapa Amalek, harus baca Alkitab karena saya nggak ada waktu untuk jelaskan detail di sini. Tapi saya janji Bapak Ibu Saudara, untuk Anda yang datang ke sesi Dunamis pertama kalinya di awal tahun nanti, saya akan jelaskan tentang kaitan Haman, Saul, Mordekai, suku Benyamin. Itu menarik, tetapi bukan untuk hari ini. Haman ini adalah personifikasi dari sifat atau karakter setan.
Apa itu Bapak Ibu Saudara? Sombong. Merasa pantas jadi yang Iya bukan? Setan itu kan tadinya malaikat. Malaikat yang hebat malah awalnya WL-nya Tuhan katanya. Tapi akhirnya dibuang Tuhan. Karena apa? Kita lihat. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi awan-awan. Perhatikan Ibu Bapak, hendak menyamai yang maha tinggi. Tapi apa nasibnya? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Setan itu tidak pernah puas dengan kedudukannya dulu sebagai malaikat Tuhan yang masih punya sesama. Kok Bu Glory bilang punya? Ya kan punya sesama malaikat. Dia ingin menjadi yang maha. Yang membuat seluruh makhluk tunduk kepada dia. Semua ada dalam genggaman kuasanya. Semua harus tunduk menyembah dia. Kepada apa saja yang menjadi kehendaknya. Itulah karakter dasar setan. Dan itulah yang ada pada Haman. Mau bukti? Kita akan lihat sebentar. Saya enggak suka lama-lama tentang Haman ini, kita lihat sebentar aja. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniai kebesaran. Berarti kan sudah dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan dan kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar. Kurang apa? Yang ada di hadapan Baginda. Dan perhatikan, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Semua berlutut dan sujud menyembah Haman. Kecuali satu orang saja, Mordekai, orang Yahudi itu. For your info Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun Mordekai ini adalah Yahudi. Dan puji Tuhan ternyata di titik ini Mordekai tetap ingat dan melaksanakan perintah Elohimnya. Dan dia hanya mau, perintah Elohimnya bahwa dia hanya mau menyembah kepada Elohim. Dan tidak akan, sebagai Yahudi, dia tidak akan pernah mau menyembah musuh bebuyutan orang Yahudi. Musuh bebuyutannya Elohim, Amalek. Personifikasi setan, apapun resikonya. Lagi nih Bapak Ibu Saudara, coba pause bentar waktu baca ini. Untuk orang normal, ia cuma satu orang yang gak mau tunduk. So what gitu loh istilah kita. Some will, someone, so what. Itu kalau normal Bapak Ibu Saudara. Tapi apa reaksi Haman? Kita lihat. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi dia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Kenapa? Karena dia menilai dirinya, menghargai dirinya terlalu tinggi. Sehingga dia merasa terlalu hina kalau cuman mempersekusi satu orang. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ingat karakter setan tadi? Dia enggak cukup hanya punya kuasa. Dia selalu ingin maha kuasa. Dan saat itu tidak bisa dia dapatkan gara-gara satu orang bernama Mordekai. Yang bukan kebetulan menurut saya adalah orang Yahudi, musuh bebuyutan Amalek.
maka dikatakan dia berikhtiar untuk memunahkan itu membinasakan ya, genocide gitu. Bukan hanya Mordekai seorang, melainkan juga orang Yahudi yang ada tadi dikatakan seluruh kerajaan Ahasiweros. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita siapa itu setan, apa karakternya. Setan sebagai pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mau kembali ke sini. Tadi dikatakan Haman berikhtiar. Lah ikhtiar apa sih yang dimaksud itu? Coba kita lihat. Di bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12, zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, makanya namanya Purim, yakni undi di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ngapain sebetulnya ini? Saya menemukan mungkin dengan terjemahan Amplified-nya menjadi lebih jelas. In the first month, the month of Nisan, itu di March, April ya, April. In the 12th year of King Ahasuerus, Haman cast pur, that is the lot, cast before him day after day. Buat ngapain? Coba lihat yang di dalam kurung. To find a lucky day, to approach the king. Makanya jangan cari lucky day, kalau nggak mau kayak Haman. Gak mau kayak setan. Ya, karena semua hari-harinya Tuhan. Untuk anak Tuhan tidak ada lucky day. Ya. Month after month until the 12th month, the month of Adar. Itu Februari Maret. Kalau saya pakai bahasa yang lebih mudah ginilah Bapak Ibu Saudara. Haman itu tanya sama kuasa gelap. Pur itu pembuang undi itu kuasa gelap. Untuk menentukan hari yang paling tepat untuk menghadap Raja Ahasiweros dengan tujuan memunahkan, membinasakan bangsa Yahudi di seluruh kerajaan Persia. Dan akhirnya setelah dia menghadap dan mendapat persetujuan raja, maka Haman itu gercep. Kita lihat gercepnya. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, perhatikan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Dan supaya dirampas ya pencuri ini harta milik mereka. Dan bukan kebetulan kalau ini juga pasal ayatnya ayat 13. Tapi kalau Anda lihat ini jangan terus gini, oh iya berarti tanggal 13 itu tanggal sial. Karena ceritanya kan belum selesai ya. Nah, si mencuri, membunuh, membinasakan. Itu sebabnya Haman adalah personifikasi setan. Yang selalu, saya ingin mengulang itu sekali lagi. Supaya Anda itu punya kunci untuk melihat. Ini setan atau bukan, ya kan? Lihat, setan itu selalu tidak puas dengan hanya punya kuasa. Dia selalu ingin yang maha kuasa. Dan ketika ada orang yang tidak bisa dia genggam, tidak bisa dia atur, dia akan habisi orang itu. Dengan segala caranya. Jangan sampai Anda dan saya memiliki karakter ini. Kalau Anda dan saya tidak mau dijatuhkan oleh Tuhan sendiri ke tempat yang tadi dikatakan paling rendah, lautan api. Amin Bapak Ibu Saudara. Namun seringkali Tuhan itu izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan nggak bisa sih sebetulnya. Tuhan itu izinkan. Setan itu merasa seolah bisa berkuasa. Seolah bisa mengacak-acak rencana Tuhan. Dan seolah juga bisa pasti menang. Itulah yang terjadi dengan Haman di kisah Esther ini. Sekarang pertanyaan selanjutnya gini, bagaimana ya dengan tempat persembunyian yang aman yang dimiliki oleh Mordekai dan Esther? Topeng Mordekai itu sudah dibuka. Tadi waktu dia tidak mau berlutut, seluruh kerajaan tahu sekarang bahwa Mordekai adalah orang Yahudi. Tapi gimana dengan Esther sang ratu? Dia masih aman, dia masih terlindungi di dalam benteng istana raja. Belum ada orang yang mengetahui identitasnya. Tadi kita lihat.
Namun kita semua yang membaca kitab Ester tahu, Mordekai mengusik hati Ester dengan surat yang ditulisnya. Apa jawaban Ester untuk kali pertama dia membaca surat Mordekai tersebut? Saya enggak keluarin ya detail-detail jawabannya Ester, karena pastinya Anda sudah sangat hafal. Tetapi singkatnya gini, Ester menolak permintaan Mordekai untuk menghadap Raja Ahasiweros. Walaupun dia permaisuri raja. Dan Ester itu punya reason yang kuat, alasan yang kuat adalah bahwa ada peraturan di kerajaan Persia yang berbunyi bahwa permaisuri raja hanya bisa datang menghadap raja apabila raja memanggilnya. Jika tidak dipanggil dan permaisuri nyelonong datang, bisa fatal akibatnya. Kecuali tadi yang di drama berkata, kalau tongkat perkenanan raja itu terulur. Nah ya nobody know, betul ya, nobody knows, gak ada yang tahu, riskan banget dan unpredict, ya bukan. Dan Ester berkata kepada Mordekai bahwa sudah 30 hari berlalu paman, om, raja gak nelpon, gak ngirim chat via WA, gak nge-tweet, gak ngemail, ya gak ada. Atau dengan bahasa singkatnya Ester ingin berkata kepada pamannya, gak mungkin aku nyelonong menghadap raja karena resikonya adalah kematian. Kita juga seringkali mengalami atau kalau belum akan mengalami sikon semacam ini Bapak Ibu Saudara. Posisi kita sudah aman, entah karena satu dan lain hal. Dan mungkin kita juga sudah menikmati segala fasilitas yang ada. Dan kalau aku speak up, malah fatal akibatnya ntar. Bagaimana dengan hati nurani kita? Seringkali kita tahu sebenarnya ada keadaan yang salah ini. Namun benarkah aku yang harus bicara? Benarkah kita yang harus berkorban? Siapa aku? Apakah enggak lebih baik aku diam saja? Bukankah itu lebih baik? Maksudnya lebih aman. Namun tiba-tiba Mordekai membalas Ester. Kita lihat. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, maka orang Yahudi akan, ini keren, Mordekai ini bagaimanapun orang pilihannya Tuhan. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Tapi lalu dilanjutkan, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this. Saya percaya itulah juga yang seringkali ingin Roh Kudus katakan kepada Anda dan saya mempelai-mempelainya yang sudah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal, diberinya keselamatan kekal. Apakah kita akan tetap diam demi keamanan dan kenyamanan kita di saat kita tahu ada sesuatu yang tidak benar sedang direkayasa dan akan dilaksanakan? Pastinya kita tidak akan ada di kerajaan Persia dalam arti yang sesungguhnya. Melainkan mungkin akan tiba saatnya kita ini berada di sikon yang mirip dengan apa yang Ester alami itu di tempat kerja kita, di komunitas kita, di keluarga besar kita, di kota kita, di negara kita. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, saya tuh berasa cepat banget ya tahun berlalu. Tahun lalu di sesi year end, tempatnya di sini juga kalau Bapak Ibu ingat, Tuhan itu memberi kita tema apa? Entering the Joseph era. Ya, dan saya masih ingat juga di mimbar ini, pakai mimbar yang sama. Saya itu bilang begini,
tahun depan dan tahun-tahun yang ke depan akan banyak anak-anak Tuhan diberi kesempatan bekerja atau bekerja sama. Bukan sekedar dengan sesama anak Tuhan yang masih ingat ya, tetapi juga dengan non-believers. Seperti Yusuf yang bahkan diangkat sebagai tangan kanannya Fir'aun di Mesir. Dan saya bilang itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja, bukan enggak boleh. Namun kalau itu terjadi, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, untuk tujuan apa? Apakah sekedar kita dapat posisi, support, bisnis, finansial yang membaik atau apa? Mungkin for just such a time as this. Justru untuk masa yang gak nyaman, yang salah, yang chaos inilah kita ada di tempat tersebut sebagai duta-duta besar kerajaannya. Siapa berkata amin? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita semua itu adalah bagian dari His story. Ceritanya, sejarahnya. Dan pastinya saya ingin mengingatkan sekali lagi, kita semakin dekat dengan masa-masa yang telah difirmankannya, dinubuatkannya, baik dalam kitab Daniel maupun kitab Wahyu. Yang terjadi sekarang ini teaser-teasernya. Tapi kita lanjut, puji Tuhan. Hati nurani Ratu Ester terusik dengan apa yang Mordekai katakan. Itu membuktikan sekalipun di awal Ester ini menyembunyikan identitas Yahudinya. Menjadi sama persis dengan bangsa Persia, bahkan namanya pun diubah menjadi nama Persia, Ester. Namun di titik persoalan itu sudah menyangkut bangsanya, bangsa pilihan Tuhan. Dia tahu ada suara kuat di sanubarinya, show yourself Hadassah. Dan ini yang harus kita pahami sungguh. Harus ada cara yang berbeda. Saat orang dunia berikhtiar dengan orang pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan berikhtiar. Apa tuh berikhtiar? Ketika kita enggak tahu kita harus ngapain, kita berikhtiar. Betul? Kalau Haman berikhtiar dengan membuang undi Pur dengan bertanya kepada kuasa gelap, maka Ester berbeda. Ester berikhtiar dengan berpuasa. By the way, saya berterima kasih kepada tim penjualan dari HOTK Women. Saya enggak ikut nimbrung chatnya, tetapi saya tahu mereka semua berpuasa dari Senin sampai Jumat untuk acara kita hari ini. Walaupun saya secara besar HOTK tidak mengumumkannya. Boleh berikan kemuliaan terima kasih buat seluruh tim penjualan HOTK Women. Saya enggak nyuruh ya. Nah, ini dia yang tadi di awal saya bilang. Doa itu hanya disebut secara implisit, tidak ada deskripsinya. Tapi kita pastinya tahu puasa yang Ester dan seluruh bangsa Yahudi di kerajaan Ahasiweros itu lakukan. Bukan sekedar enggak makan, enggak minum. Bukan. Melainkan untuk memohon sesuatu dari Elohim mereka. Mari kita lihat. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, bukan hanya nyuruh ya, dia juga lakuin. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ada perubahan statement yang menunjukkan perubahan sikap hati yang terjadi pada Ester. Pertanyaannya, apa gerangan yang terjadi? Apa yang menggerakkan Ester berubah dari aku tidak bisa melakukan apa-apa, berubah menjadi aku bersedia kehilangan segalanya. Apa yang mengubah pendiriannya kalau saya boleh omongkan? Kalau aku pergi aku akan mati.
menjadi kalau aku mati ya enggak apa-apa, mati aja. Saya percaya itu adalah pesan langsung dari Mordekai tadi. Yang kalau saya boleh sederhanakan di dalam bahasa kita sekarang, Mordekai mau ngomong begini, iya benar, keadaan memang sedang enggak baik-baik saja. Ya itulah faktanya. Kita memang, sudah selesai, thank you Daud. Ibu bapak saudara boleh beri tepuk tangan, thank you ya Daud. Daud minum, Daud boleh balik. Ini biar di sini ya. Ya. Nanti saya cerita kenapa saya minta Daud buat ini. Wow, berapa menit ya Daud? Emang nggak lihat ya. Udah bisa kelarin. Ini buat umur 8 plus ya. Daud umurnya berapa? 7 ya. Nah, begini. Mordekai seolah-olah mau berkata, benar sih emang faktanya kita sedang ada di satu tempat, satu negara yang sedang nggak baik-baik saja. Dan kita memang sudah akan menjadi korban nih dari rencana busuk Haman yang brutal. Tapi aku yakin kita ini bangsa pilihan. Pertolongan akan datang dari Tuhan. Kalau itu implisit ya, pasti. Dan siapa tahu Hadassah. Mungkin kamu ada di kerajaan ini sebagai Ratu Persia adalah untuk saat seperti ini justru. Kamu berada di sini pasti ada alasannya. Karena hidupmu adalah bagian dari suatu rencana, histori dan bukan sekedar cerita hidupmu sendiri. Siang ini saya juga mau berkata, demikian pula dengan kita. Anda semua tanpa terkecuali dan saya juga. Kita diciptakan dengan Tuhan, oleh Tuhan dengan tujuan. Tuhan gak pernah iseng-iseng saat menciptakan saudara dan saya. Anda mungkin berkata, aku gak meminta Bu pergumulan ini. Aku gak bayangin aku ada di situasi sulit ini. You name it, apapun bentuknya. Dan aku gak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Udahlah aku mau menyerah saja. Tetapi tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jika Anda semua dan saya memasukkan Allah ke dalam kisah hidup kita? Bukankah Dia yang menempatkan Anda dan saya di planet bumi ini, dalam generasi ini? Anda dan saya enggak pernah milih kan? Dialah yang menetapkan hari kelahiran Anda dan saya. Juga kebangsaan Anda dan saya. Di negara mana Anda tinggal. So, pasti Dia punya tujuan untuk Anda dan saya. Bagaimana? Coba saya ajak Anda berpikir, bagaimana jika Anda seperti Esther? Memiliki suatu kesempatan untuk bertindak dengan cara yang akan memberkati lebih banyak orang daripada yang Anda bisa bayangkan di posisi, di tempat Anda sekarang. Daripada hanya sekedar Anda aman dan nyaman untuk diri sendiri. Lewat sikon sulit Anda saat ini, Anda kelak bisa membawa kesaksian yang luar biasa. Yang akan menguatkan sekian banyak orang untuk tidak menyerah. Apalagi sampai menggadekan iman mereka saat ekonomi mereka tiba di titik yang paling sulit. Sekian banyak istri tidak akan menyerah walaupun suami mereka yang selingkuh belum kembali juga. Sekian banyak anak muda tidak jadi menyerahkan kekudusannya. Walaupun karena itu mereka harus kehilangan pacarnya yang tajir. Atau cantik atau ganteng. Sekian banyak ayah yang tidak jadi berkompromi dengan bisnis yang tidak benar. Yang sebenarnya menghasilkan cuan yang sangat menggiurkan. Karena apa? Karena ada Anda dan saya yang mau bertindak seperti Ratu Esther, berani menjalani sikon yang sulit ini bersama Tuhan dan memilih yang benar apapun resikonya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan akhirnya kesaksian yang nyata, yang hidup dari yang namanya berjalan. Timbul kesaksian yang hidup yang nyata dari yang namanya berjalan bersama Tuhan Yesus. Inilah momen waktu Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Anda diciptakan untuk berdiri seperti Mordekai dan Esther. Show yourself. Berbicara seperti Esther. Memutuskan posisi Anda dengan jelas.
bahwa Anda, perhatikan, tidak akan pernah mau berlutut, sujud, menyembah, pastinya enggak letterlek begini. Ya, kepada sesuatu yang tidak benar, yang itu adalah Haman, yang itu iblis, Satan, setan dengan segala resikonya, apapun resikonya. Dan keputusan seperti ini harus Anda dan saya putuskan sekarang, saat ini, sebelum Haman yang sesungguhnya muncul di dunia ini. Saya mau katakan begini, pembebasan pasti akan datang. Bahkan pembalikan keadaan besar-besaran pasti akan terjadi. Seperti yang akhirnya kita baca di dalam kitab Ester. Sesulit apapun keadaan Anda dan saya saat ini Bapak Ibu Saudara. Semustahil apapun sikon yang saat ini sedang Anda hadapi. Saya percaya pembalikan keadaan untuk anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, umat tebusannya pasti akan terjadi. Seperti pembalikan keadaan besar-besaran terjadi waktu itu untuk bangsa Yahudi. Akhirnya, makanya tadi saya bilang jangan ngomong tanggal 13 tanggal sial dulu. Karena justru tepat di hari di mana seharusnya mereka dimusnahkan, dibinasakan, dibunuh, mereka justru balik melawan dan menang. Itu juga yang pasti akan terjadi dengan Anda dan saya anak-anaknya, umat tebusannya. Karena grand reversals are God's trademark. So Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pertanyaannya bukanlah begini, salah kalau kita bertanya begini. Apakah Allah akan menang? Bukan. Melainkan pertanyaannya adalah akankah Anda dan saya akan menjadi bagian dari tim pemenangannya saat dia datang untuk kedua kalinya nanti. Siapa berkata amin? Mungkin Anda berkata, saya ngomong begini, Ibu Glory kok berapi-api? Bu Glory, tapi di mana Tuhan Bu? Saya belum melihatnya hingga siang ini, dalam sikon sulit saya ini. Kenapa juga dia seolah membisu? Kenapa dia seolah jauh banget Bu dari saya? Apakah Tuhan benar pasti akan menolong saya seperti dia menolong Mordekai dan Ester? Saya merasa saya bukan Ratu Ester yang berbadan elok katanya, tadi kan di ayatnya bilang, dan berparas cantik. Sehingga raja terpesona dan mengulurkan tongkat perkenanannya walaupun dia ngelanggar undang-undang. Saya ingin menjawab ini dengan mengajak Anda berpikir lebih cerdas. Apa itu? Kalau mungkin selama ini kita menonton film tentang Ratu Ester, apa itu? One Night with the King atau apa judulnya? Yang dibuat oleh Hollywood. Yang menggambarkan Ratu Ester dengan segala pesona kecantikannya. Ya memang enggak salah. Tapi itu waktu pertama kali dia ikut kontes Ratu Kecantikan. Namun firman yang tadi kita baca berkata bahwa sebelum menghadap Raja Ahasiweros, Ratu Ester bukan ke salon kecantikan untuk make up, cuci blur rambut, mani pedi. Enggak. Atau dia pergi ke butik ternama di Persia untuk membeli gaun yang maha indah. Bukan juga. Tetapi Ratu Ester berpuasa 3 hari 3 malam, enggak makan, enggak minum. Saya pengen tanya dulu, ada di antara Anda pernah puasa Ester yang beneran? 3 hari 3 makan enggak, 3 hari 3 malam enggak makan, enggak minum. Enggak pakai buka puasa, enggak pakai sahur. Bagaimana kira-kira kulit wajah kita? Kusam. Bagaimana bibir kita? Pecah-pecah. So kalau saat melihat Ratu Ester, raja terpesona dan mengulurkan tongkat perkenanannya, it must be God. Siapa berkata amin? Walaupun tidak ada satu kata Tuhan pun di kisah ini, walaupun Tuhan seolah tidak muncul, bahkan seolah tidak peduli. Namun dari kisah ini kita tahu bahwa yang membuka ruang tahta Raja Ahasiweros itu bukan pesona fisik Ester, melainkan doa-doanya. Ester datang ke hadapan raja dalam pesona yang ajaib hanya setelah dia menghabiskan waktu 3 hari 3 malam
di hadapan raja segala raja dalam kerendahan hatinya. So saya mau berkata, saat Anda menundukkan kepala untuk berdoa, itulah saat Allah mengangkat tangannya untuk menolong Anda. Amin. God is still eloquent in his seeming silence and still active when he appears most distant. Tuhan itu masih fasih saat tampaknya dia bisu, masih aktif sampai waktu tampaknya dia paling jauh. Dan saya mau lihat Lego yang dibuat oleh Daud tadi. Saya percaya waktu Margot, maminya, pergi ke toko Lego dan akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Lego ini, yang saya memang minta yang bisa dibuat in 30 minutes gitu. Pastinya karena ngelihat boxnya, betul enggak? Kalau enggak lihat boxnya, ya enggak ngerti toh ini bentuknya apa. Betul? Karena boxnya yang cantik inilah. Ini pembuat Legonya mengatakan bahwa ini akan dibuat nanti jadi seperti ini. Tapi saya enggak pintar buat Lego. Tadi kan saya bilang waktu saya buka bentuknya cuma keping-kepingan. Tapi cucu saya yang memang hobi buat Lego ini, Daud itu tidak hanya membuat Lego yang dia suka bentuknya. Dia itu nerima pesanan saya punya bentuk apa, bukan sukanya dia, tapi pokoknya dia buat Lego, dia buatin. Ya saya nggak bisa bawa karena gede. Dan dia berkata, pasti bisa jadi. Tadi ibu-ibu dengar bukan dari saya, tapi dari pembuat Legonya. Kalau apa? Ya asal ikutin instruction bookletnya katanya gitu. Buku petunjuknya. Kalau diikutin ini pasti enggak? Yang pembuat Lego ini bilang, ya pasti. Demikian juga dengan hidup Anda dan saya Bapak Ibu Saudara. Resepnya sama berlaku untuk hidup Anda dan saya. Dari pihak Tuhan, Bapak kita di surga, Dia juga sudah punya desain yang sungguh amat baik untuk Anda dan saya semua ciptaannya. Terlebih lagi, untuk seluruh ciptaan aja Dia punya desain yang sangat baik kok. Apalagi untuk Anda dan saya, anak-anaknya, umat tebusannya. Saat setan mencoba menggiring mata kita untuk melihat hidup kita yang hanya seperti kepingan-kepingan Lego. Bahkan mungkin hitam semua, tadi ada bagian yang hitam atau coklat tua semua. Seolah semua berantakan, seolah enggak ada bagusnya. Bapak Ibu Saudara, tugas kita hanya satu. Fokus terus melihat instruction book-nya. Amin. Instruction book yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya. Dan jangan mengerjakan hidup Anda dan saya sendiri menurut yang kita anggap benar saja. Kalau Daud diambil instruction book-nya, dia nggak bisa kerjakan dan dia nggak mau. Dan kalau itu yang kita lakukan, kita betul-betul ikutin instruction book-nya ini. Seperti yakinnya Daud di awal bahwa kepingan-kepingan Lego sunflower pasti akan menjadi persis seperti gambar sunflower ini. Dan betul memang persis. Seyakin itu pula saya mau berkata dari atas mimbar ini bahwa hidup Anda dan saya juga pasti akan menjadi sungguh amat baik. Seperti yang sudah tercetak bukan dalam box Lego. Melainkan tadi di awal kita menyanyi, tercetak di dalam pikiran dan hati Bapa kita yang maha kuasa. Amin. Perkara pembalikan keadaan, percayalah itu adalah pekerjaan sangat mudah buat Tuhan kita. Karena ingat, grand reversals are God's trademark. So pembalikan keadaan Bapak Ibu Saudara pasti akan terjadi. Saat keadaan menjadi makin hitam pekat, justru kemuliaan Tuhan akan bersinar paling cemerlang. Dan karenanya mari Bapak Ibu Saudara kita pastikan bila saat itu terjadi, Anda dan saya ada di pihaknya.
dan bukan di pihak seterunya. Siapa berkatakan sepakat? Siapa setuju katakan sepakat? Sepakat. Siapa setuju katakan sepakat? Sepakat. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita.